Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan memaparkan apa aja sih perbedaan antara tes SKB di tahun 2018 dan tes SKB yang sekarang ini atau untuk penerimaan CPNS tahun 2019. Dan sekalian di video ini aku juga mau kasih bocoran seputar tes wawancara, karena di sini ada tes wawancara ya teman-teman di SKB ini tentang radikalisme dan social cultural. Jadi ini tuh adalah bocoran tes wawancara tahun lalu. Jadi teman-teman jangan sampai di skip, tonton sampai akhir. Tapi jangan lupa sebelum itu di subscribe channel aku dan nyalain juga tombol notifikasinya biar teman-teman tetap update informasi terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini udah sekitar berapa hari lagi ya SKB, sekitar 14 hari lagi, bahkan ada yang kurang dari itu. Sesuaikan dengan jadwal teman-teman, artinya waktu teman-teman gitu untuk mempersiapkan diri untuk tes SKB itu semakin sempit ya teman-teman, semakin sedikit waktunya. Dan buat teman-teman yang belum daftar di Ayo CPNS, aku sangat sarankan dari awal dari SKD itu aku udah menyarankan teman-teman buat daftar, karena teman-teman ini beruntung banget sih di masa ini teman-teman sudah ada platform yang menyediakan tryout yang itu mirip banget sama chat BKN teman-teman. Dan di masa aku tuh susah banget ya, karena aku harus mengumpulkan 100 nomor sendiri, harus set timer sendiri, paper test lagi nggak mirip chat BKN. Tapi ini di Ayo CPNS itu tampilannya udah mirip banget sama chat BKN. Dan teman-teman juga daftar sekalian di Sahabat CPNS untuk memperkuat referensi teman-teman lagi. Semua link pendaftarannya ada di bawah, teman-teman sisa klik aja. Dan jangan lupa gunakan kode Viracun di Ayo CPNS untuk mendapatkan diskon 26.000 dan di Sahabat CPNS untuk mendapatkan diskon 21.000. Oke, sekarang juga ya teman-teman, jangan mikir-mikir lagi. Oke, langsung saja ya teman-teman, ini perbedaan mencolok antara tes SKB sebelumnya dan tes SKB yang sekarang. Dimana yang dulu itu ada 3 tahap dan sekarang itu disederhanakan menjadi 2 tahap. Dimana dulu ada psikotes dengan bobot 35%, sekarang itu udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi sekarang sisa seleksi kompetensi teknis jabatan SKB dengan CAT 75% dan wawancara social cultural sama radikalisme itu dengan bobot 25%. Tentu saja ini menjadi petunjuk ya buat teman-teman dalam mempersiapkan SKB ini. Apa saja yang teman-teman harus tekankan? Tentu saja SKB CAT ini memegang peran yang sangat besar ya untuk kelulusan teman-teman. Dan selain itu wawancara 25% itu bukan bobot yang sedikit loh teman-teman. Ini akan sangat berpengaruh juga buat kelulusan teman-teman. Ini gimana ya? Menjadi semacam keuntungan gitu sih buat teman-teman, karena kalian bisa lebih fokus nih dalam mempersiapkan diri. Cuman ada 2 SKB CAT dengan wawancara. Dan info lain yang gak kalah pentingnya nih teman-teman, buat teman-teman dari rumpun jabatan fungsional tertentu, itu kan udah ada kisi-kisinya kan ya. Jadi fungsional itu lebih gampang sih nemu kisi-kisinya dalam belajar. Tapi yang untuk jabatan pelaksana itu susahnya minta ampun ya. Aku udah menerima banyak banget DM maupun komentar itu, Kak aku susah banget dapat ini materi buat belajar. Dan ini diberikan petunjuk sama BKN-nya buat rumpun jabatan pelaksana yang bersifat teknis. Di sini menggunakan soal seleksi kompetensi bidang yang bersesuaian. Artinya masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Jadi kalau teman-teman bingung mau belajar apa, teman-teman lihat aja di kisi-kisi jabatan fungsional yang kiranya itu satu rumpun dengan jabatan teman-teman. Dan sesuai yang aku bilang tadi di awal video, aku akan kasih bocoran wawancara kompetensi manajerial dan social cultural di sini terkait paham radikalisme teman-teman. Ini sangat penting ya karena bobotnya 25%. Oke, disimak baik-baik. Pertanyaan yang pertama, jika diminta untuk memilih antara Pancasila dan Al-Quran untuk dijadikan dasar hukum di Indonesia, yang manakah yang paling sesuai diterapkan?
Ini pertanyaannya tricky banget ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus pandai-pandai dalam menjawab pertanyaan ini. Kemudian, kamu mempunyai teman yang merasa dirinya benar dan tidak mau mendengar serta menerima saran dari orang lain. Apakah dapat dikatakan bahwa teman kamu mempunyai bibit-bibit radikal dalam dirinya? Berikutnya, jika kamu dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama dan keyakinan dengan kamu, bagaimana sikap kamu? Ini pertanyaan yang muncul di aku nih teman-teman tahun lalu. Pokoknya aku tuh jawabnya menunjukkan bahwa aku tuh bukan orang radikal, tapi tidak juga mengesampingkan agama dalam kehidupan bernegara, kayak gitu teman-teman. Oke, next, di tempat kerja kamu sedang melihat teman kerja yang sedang bergosip atau gibah. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi kondisi tersebut? Dan selanjutnya, jika kamu telah menjadi ASN, yang mana lebih kamu pentingkan? Apakah kepentingan keluarga atau kepentingan pekerjaan? Sure, kepentingan pekerjaan ya, tapi teman-teman harus menjelaskan ini dengan rinci gitu, bukan sekedar memilih aja. Kemudian selanjutnya, kamu tinggal di daerah yang masyarakatnya dominan beragama Islam. Suatu hari tetangga kamu yang beragama Kristen ingin membangun gereja tepat di samping rumah kamu. Apakah kamu bersedia memberikan izin untuk membangun tempat ibadah mereka? Ini pertanyaan aku sih teman-teman tahun lalu. Ini tuh teman-teman harus jeli melihat pertanyaannya ya. Ini saya memberikan izin sebagai apa Pak gitu kan, sebagai warga atau sebagai ASN, ditanya dulu. Terus kalau memang teman-teman ditanya sebagai warga, itu jawabannya mesti dirangkai dulu teman-teman rangkai dari sekarang. Dan kalau sebagai ASN, kalau aku ditanyanya sebagai ASN pada saat itu, kalau sebagai ASN, kalau memang pembangunan gereja itu sudah sesuai dengan SOP yang ada, sudah memperoleh izin dari pemerintah setempat, dan pokoknya sudah sesuai lah dengan syarat-syarat pembangunan rumah ibadah, itu kita sebagai ASN nggak ada alasan sih untuk melarang itu teman-teman gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, masih ada nih. Oke, next. Apa yang kamu ketahui tentang radikalisme? Ini dicari tahu lagi dari sekarang. Bagaimana pendapat kamu tentang ajaran sesat yang ada di Indonesia? Kemudian bagaimana pendapat kamu tentang cadar? Dan bagaimana pendapat kamu tentang pembubaran HTI? Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kamu tentang ISIS? Gitu teman-teman. Jadi ini googling dari sekarang teman-teman, atau tanya orang-orang yang expert di bidangnya supaya jawaban teman-teman itu bukan omong doang seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman video dari aku. Aku harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa perbanyak tryout teman-teman sebelum tes yang sebenarnya, karena itu akan sangat membantu kalian ya. Thank you for watching. See you on my next video and bye.